bentuk pelacuran nasionalisme dengan radikal. Ya cuma Prabowo. Prabowo ini penjahat, saudara. Saya kasih tahu Anda, jangan ditutup-tutupin lah. Memang dia penjahat kok. Memang dia psikopat kok. Cuman si Prabowo ini, ya keluarganya semuanya pluralisme, saudara. Dan tidak ada yang radikal keluarganya Prabowo ini. Pak Nababan itu kan kemarin kan mencecar Pak Jokowi sama anak ya, Gibran. Gitu. Itu juga saya sebetulnya menyayangkan ya. Harusnya Prabowo itu jangan sama Gibran. Sebetulnya ya, kalau saya lebih, pokoknya jangan sama Gibran lah. Ya tetapi nggak ada pilihan waktu itu ya. Harusnya sama Erick Thohir. Pikirnya saya tuh kalau nggak sama Yeni ya sama Erick Thohir kan. Amin, anak-anak di sekolahin, ya dibayarin sekolahnya semua, saudara ya. Saya pun digaji dengan makanya saya nggak mau orang kerja di sini, kamu sampai nombok. Kalau kamu sampai nombok, berarti ada yang salah kamu dengan kita. Damar kasih aja nggak pernah nombok, kalau nomboknya ada yang salah. Kamu butuh berapa pasti kita bayarin, duitnya ada kok. Ya, duitnya kan ada kan. Kita bayarin semua. Semua yang kerja, sanggam dulu kerja bayarin. Itu ya saudara ya, kita balik ya. Jadi saudara, kalau Anda melihat ya gerakan anti-Islam ini sebenarnya ada di Indonesia. Ya, sudah ada. Cuman masalahnya siapakah yang menang di 2024 ini? Ya, siapakah yang akan menang? Makanya saya menghimbau Anda, ya, kalau yang jelas Anies Muhaimin ini Islam radikal. Pasti. Ganjar Mahfud ini adalah bentuk pelacuran nasionalisme dengan radikal. Ya cuma Prabowo. Prabowo ini penjahat, saudara. Saya kasih tahu Anda, jangan ditutup-tutupin lah. Memang dia penjahat kok. Memang dia psikopat kok. Cuman si Prabowo ini, ya keluarganya semuanya pluralisme, saudara. Dan tidak ada yang radikal keluarganya Prabowo ini. Itu loh. Nah, keluarga itu akan mempengaruhi caramu memimpin. Ya. Latar belakang keluargamu itu akan mempengaruhi caramu memimpin. Makanya ini bukan suara Tuhan ya, jangan ngomong suara Tuhan, bukan ya. Ya. Bukan. Kalau yang saya ngomong ya, kalau Prabowo terang-terangan memihak pada Israel dan menjanjikan akan ada two state solution, ada solusi bahwa Israel bisa bikin kedutaan di Indonesia, tak jamin Prabowo menang, saudara. Tak jamin itu menang. Saya nggak tahu ada diplomasi apa kan Prabowo dengan Israel. Satu-satunya yang tidak mengutuk Israel dan satu-satunya yang berhubungan langsung dengan Israel adalah Prabowo. Itu ya. Kedua, ya Anies sama Ganjar dua-duanya ngutukin Israel, saudara. Nah, dengan Anda pilih sendiri kaum minoritas, Anda mau di pihak siapa? Ya, Anda mau di pihak Ganjar yang sudah terang-terangan ngutukin Israel, yang membawa Indonesia kepada kutuk loh, saudara. Mengapa? Jangan bicara klinik nih, Muriwali mah ceritanya klinik, bodoh dia. Ya, saya nggak cerita klinik. Kalau kamu saja sudah reluctant, padahal Israel itu yang punya uang, Israel itu yang punya teknologi, kan goblok kamu, saudara. Harusnya kamu kayak Prabowo, buka diri. Itu loh yang saya maksud. Kamu harusnya seperti India, buka diri kepada Israel. Coba lihat sekarang Israel butuh 300.000 karyawan. Tenaga kerjanya ngambilnya dari India, nggak mau dari Indonesia. Padahal kan kalau sama-sama makanan, supaya jangan makan babi segala macam kan sama Indonesia yang lebih dekat kan, karena banyak yang Islam. Ini mah nggak mau dia, mendingan saya sama orang penyembah berhala, dia bilang. Mendingan saya sama orang Hindu, yang nyembah Siwa, nyembah Brahma, ya kan? Yang menyembah dewa Amon, dewa Molok segala macam kan katanya si orang Ibrani ini kan. Daripada sama orang Indonesia, dia nggak mau. Sudah saya tawarin, saudara ya. Lalu Pak, saya bisa nggak kirim orang ke sana? Saya masuk, wah saya senang sekali ya. Terus dia ngomong terus terang ya sama saya ya, kalau untuk Indonesia nggak bisa Paul. Saya
sangat mengerti. Oh, ini Tasya Manalu nih, udah ngantri dari tadi nih, Tasya Manalu, silakan. Ya, shalom, selamat malam Pak Pastor, Shalom, Tasya Manalu. selamat malam semuanya. Eh, saya mau ini Pak, membicarakan yang soal yang tadi. Kayaknya sih Pak di PDIP itu udah pecah suara sih Pak dari awal waktu si Pak Jokowi. Jokowi itu dipermalukan oleh Iya, Bu Megawati. iya. Nah, itu yang pertama. Yang terakhirnya kan Pak Marwarar ya. Nah, kalau kita telisik lagi ke belakang, itu kan keluarganya Pak Sabam sama Pak Pandanam Baban kan besanan. Nah, Pak Nababan itu kan kemarin kan mencecar Pak Jokowi sama anak ya, Gibran Itu itu. itu juga saya sebetulnya menyayangkan ya. Harusnya Prabowo itu jangan sama Gibran. Sebetulnya ya, kalau saya lebih, oke jangan sama Gibran dah. Ya tetapi nggak ada pilihan waktu itu ya. Harusnya sama Erick Thohir. Pikirnya saya tuh kalau nggak sama Yeni ya sama Erick Thohir kan. Tapi kok malah jadi sama Gibran? Karena apa? Karena akhirnya jadi ruwet kan ini kan dengan PDIP kan. Iya harusnya sih sama yang pengusaha Pak. Kayak Ya kemarin Erick kan Thohir Prabowo lah. sama Sandiaga. Oh sama Sandiaga nggak bakal menang lagi karena Sandiaga sudah kadrun. Kalau sudah begitu sama Sandiaga kan saya rekomendasi jangan pilih Prabowo. Malaysia sama Erick Thohir, ya kan? Kan Erick Thohir kan sudah digadang-gadang. Tapi ini malah sama Gibran. Ya mungkin karena dia mau pegang Jokowi efeknya kan. Ya mungkin bisa. Tapi ya kita nggak tahu ya. Tapi akhirnya tapi nggak masalah siapapun wakilnya lah. Inilah Prabowo ini nggak masalah siapapun wakilnya, ya kan? Masalahnya Prabowo juga nggak mungkin 2 periode kok. Nggak mungkin dia sanggup 2 periode. Dia itu terlalu otoriter. Kecuali dia langsung tiba-tiba diganti ya, dia pegang, langsung dia kayak Soeharto kan, cengkram semua orde baru. Cuma masalahnya dia tuh siapa? Dia nggak anaknya kan tidak masuk ke politik, nggak bisa, ya kan? Ya mungkin kembali ke orde baru, diserahkan kembali ke Golkar. Karena ini kan Golkar kan full power kan, dukung Prabowo kan. Bahkan si anaknya Jokowi masuk Golkar ya, saya dengar ya. Gibran ya. Bukan. Gibran itu masuk ke Gerindra ya. Bukan ke Golkar, sorry ya. Masuk ke Gerindra ya. Jadi ketua umumnya Gerindra ya. Si Gibran ya. Ini aneh ya. Kaisangnya ketua umum PSI, si Gibrannya ketua umum Gerindra. Ini memang benar-benar kroni ya, saudara. Udah. Nggak tahu dah lah, mungkin yang lain bisa kasih komentar. Itu, oh ya Pak, satu lagi. Iya, Siapa namanya? Pak Sabam itu kan kalau nggak salah penasehatnya Megawati kan. iya. Itu kemarin kena ini loh Pak, kena nyinyir loh Pak kemarin. Jadi Hmm, kata orang tuh anaknya nyebrang keluar dari PDIP. Sedangkan bapaknya itu penasehat gitu. Apa nggak dikasih tatar apa gimana gitu katanya kan. hmm, Ya terus eh, entah siapa gitu, pokoknya ada di grup tuh kan, kena nyinyir kan. Terus ya terserah, ya suka-suka lah kan, kalau satu keluarga beda partai kan nggak masalah gitu ya. Masalahnya sebelum Jokowi ada Pak Marwarar itu dia sudah jadi caleg gitu. Nah itu dia masalahnya, jadi artinya dia loyalis Mega sebelum Jokowi. Berarti eh, kesimpulannya adalah mungkin beberapa kader itu sudah matanya terbuka oleh karena kelakuan-kelakuan Partai Merah ini mungkin gitu. Udah muak lah gitu. Mungkin ada beberapa gitu. Mungkin ya Pak ya, kalau kesimpulan saya. ya bisa Tapi aja, nggak tahu juga. bisa. Itu kan semua kan apa? Ya dengan cara-cara, memang politik itu kan mengundang banyak
apa namanya, prejudice kan, itu nggak prasangka kan, makanya saya nggak suka di dalam itu nggak boleh berintrik, harus jelas ya supaya jangan meninggalkan prasangka. Tapi dengan cara-caranya Jokowi ini kan meninggalkan banyak prasangka, ya kan? Dan itu yang memang nggak baik, itu nggak baik ya untuk iklim Indonesia, itu udah nggak sehat ya. Jadi nggak gentle ya caranya Jokowi. Saya tetap nggak setuju ya, itu nggak gentle. Saya nggak setuju ya, harusnya langsung terang-terangan udah, sehingga yang dibawa belajar bagaimana menjadi terang benderang. Segala sesuatu itu kudu terang benderang, nggak boleh abu-abu. Ya, makanya saya nggak suka politik ya, nggak suka di komunitas kita nggak boleh ada intrik politik itu, saudara ya. Pasti nggak tahan, pasti kamu akan minggir, saudara. Kamu yang berintrik berpolitik dengan saya, kamu pasti akan menurun beton, nabrak, saudara, hancur kamu, saudara ya. Pasti minggir kamu kalau terlalu banyak intrik sama saya. Karena gini-gini itu terlalu abu-abu, saya nggak suka. Iya, iya, enggak, gampang gitu. Itu jadi lebih mudah. Iya, iya, enggak, mudah. Politiknya di Indonesia itu tidak etis, ya. Kalau di Belanda itu iya, iya, enggak, ya. Sama si Mark Rutte itu ngomong ya, ya, dia bilang, ik will niet samenwerken met jou. Jelas saudara ngomong sama si Geert Wilder. Nooit, nooit, nooit. Oh, saya ngomong gitu, ngomong ya sambil senyum ya, di depan ini sampai Geert Wildernya senyum. Kamu kan butuh kami nggak ada kami nggak bisa. Oh, ik will niet samenwerken met jou. Nggak mau saudara, ngomong jelas, clear. Ya, mereka kalau lagi acara bareng-bareng mainan sama anak-anak, kan ada ya di Belanda itu, mereka bisa main sama anak-anak. Geert Wilder sama Rutte itu ya bisa main kuis bareng, bisa satu tim main kuis bareng begitu, kompak mereka. Tapi kalau udah cerita Samenwerken, kerjasama itu ya maksudnya, nggak mau. Ngomong belak-belakan, itulah makanya politiknya lebih etis lah ya, lebih sopan lah di sini lah ya, nggak kayak di Indonesia mah politiknya isinya nipu-nipu semua ya. Oh, wali sana, pengkhianatan sini, pengkhianatan situ. Mendingan politiknya samkok sekalian, terang-terangan ya itu ya saudara ya. Itu kayak orang main catur beneran. Ya. Semuanya berdasarkan kepentingan, bukan berdasarkan komitmen. Ya kan kalau samkok itu politiknya kan semuanya berdasarkan kepentingan. Kamu lobby, pokoknya kepentingan dengan kepentingan. Yang kepentingannya lebih besar itu kamu bisa bareng-bareng. Nggak pakai pegang omongan, pokoknya cuma ditanya, kamu kepentingannya apa? Kami kepentingannya ini, kamu kepentingannya situ. Oke, kita jadi satu dulu. Setelah kita kalahkan yang sana, kita perang lagi sendiri. Terang-terangan, ya sudah, setelah kita kalahkan sana, kita perang sendiri. Tapi kita harus punya yang sana dulu, kita kalahkan. Kalau enggak, kita kalah sama sana. Gitu, saudara. Sampo kan terangnya gitu kan, kepentingan pokoknya. Kalau di Indonesia mah enggak kan? Aneh, kalau di sini memang ada aneh. Ya, oke lanjut. Siapa mau ini boleh ya saudara ya. Yang jadi co-host kapanpun boleh masuk saudara ya.